Aku menggeliat sedikit, merajuk karena tidurku terganggu. Duh, Randy, jangan dibuka semua dong. Mama akan kedinginan. Aku menepis tangan yang memelukku. Lagian, kamu juga ada-ada saja, ya. Sudah gede juga masih pengin bobo ditemani mama. Apa kamu enggak malu sama teman-teman kamu? Anak sudah gede dan masuk SMK. Kok masih tidur sama mama? Aku bilang begitu, sambil menepis tangannya. Tapi nada bicaraku tetap penuh kasih sayang kepada Randy, anakku satu-satunya. Aku menarik selimut tebalku, membalikkan badan menghadap dinding. Terdengar Randy menghela napas. Mama yang ada-ada saja. Masa enggak boleh Randy sekali-sekali bobo sama mama sendiri? Atau jangan-jangan mama sudah enggak sayang lagi sama Randy? Ya, Randy membalas dengan suara merajuk. Tangannya kembali melingkar di pinggangku sambil mengecup hangat tengkukku. Kini giliranku yang menahan napas. Randy memang begitu. Sejak kecil manja sekali denganku. Bahkan hingga beranjak remaja dan sudah kelas 2 SMK, Randy tak bisa lepas dari kasih sayangku. Maklum sejak Randy berusia 5 tahun, ia sudah ditinggal pergi oleh mendiang papanya. Sejak itu aku tak pernah menikah lagi. Aku wanita yang kini berusia 38 tahun dengan gigih merawat dan membesarkan Randy seorang diri sebagai single parent. Bukannya tak ingin menikah, memiliki suami dan mencarikan pengganti sosok ayah untuk Randy. Namun aku terlanjur berjanji setia. Dulu ketika almarhum suamiku menghembuskan napas terakhir karena kecelakaan, aku pernah bersumpah tak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Aku hanya ingin membesarkan Randy, anak kami satu-satunya dan berharap kelak bisa bertemu kembali dengan mendiang suamiku di taman surga yang abadi. Sebelum aku lanjut ceritanya, mari kita doakan warga Sumatera yang terkena musibah. Semoga bantuan yang dibutuhkan dapat tersalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal. Dan semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban luka segera diberikan kesembuhan dan kekuatan untuk bangkit. Mari kita lanjut ceritanya. Aku bukan wanita yang rapuh. Aku gigih bekerja menjadi tulang punggung untuk keluarga yang tak lagi sempurna. Selain mengandalkan uang pensiun kematian mendiang suami, aku juga membuka usaha jajan kecil-kecilan. Tak terasa usaha rumahan yang dulunya hanya memanfaatkan teras rumah kini berkembang menjadi sebuah gerai bakery. Tak terasa pula waktu demikian cepat berjalan dan kini Randy sudah mulai remaja. Usianya genap 17 tahun dan sudah naik kelas 3 SMK jurusan teknik mesin. Randy tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Mengingatkanku pada mendiang suamiku, papanya Randy. Bukan hanya posturnya yang kini jauh lebih tinggi dariku, tapi juga karena wajah dan sikap Randy yang sangat mirip almarhum papanya. Penyayang dan penuh kehangatan. Hanya bedanya mendiang papa Randy lebih pendiam tak banyak bicara. Sementara Randy bisa lebih atraktif dan menghiburku. Dia suka mengobrol jadi teman curhat yang baik. Randy memang sedikit lebih bandel dan nakal, apalagi setelah lulus SMP dan mulai masuk SMK. Suka keluyuran dan enggak betah di rumah, sering pulang malam. Malam itu Randy memang sedang bahagia. Ini hari ulang tahunnya genap 17 tahun dan aku sudah janji akan memberi hadiah. Bukan baju baru atau jam tangan dan benda lainnya. Randy meminta hadiah yang spesial untuknya. Karena dia sudah remaja 17 tahun, Randy merajuk padaku. Sudah boleh dong, Mama. Randy punya cewek kayak teman-teman Randy yang lain. Pintanya beberapa waktu lalu. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Sebagai ibu, aku tahu betul kalau anakku mulai remaja dan mulai mengenal cinta. Walau usia segitu, paling juga naksir kilat dan cinta monyet biasa. Aku mengizinkan Randy. Apalagi Randy mengaku pacaran dengan Linda, anak tetangga yang seusia dengannya. Dia boleh pacaran, tapi cukup jalan-jalan dan ngapel saja ya. Randy enggak boleh macam-macam sama anak orang, pesanku. Setelah sorenya mengajak jalan Linda dan teman-temannya merayakan ulang tahun, Randy pulang malam jam 11. Malam ketika aku sudah tidur dan saat itulah Randy ikut berbaring di sampingku.
Aku sempat terkejut ketika merasakan ada yang memelukku. Tapi aku jadi lega karena bukan maling atau siapa-siapa, melainkan Randy anak kesayanganku. Jadi aku tetap terpejam. Randy memang begitu. Walau sudah besar dan katanya sudah punya pacar, tapi sikapnya masih manja dan kolokan sama mamanya. Namun ada yang mulai berubah dari Randy. Dia bukan lagi anak kecil yang murni mencari perlindungan. Randy sudah mama ngantuk banget nih. Rengekku. Aku menggeliat sedikit tapi tak menjauh dan tak menepis tangan Randy. Randy tersenyum di belakangku. Dekapannya makin erat. Aku bisa merasakan rambut halus di leherku meremang di terpa sapuan napas lembut anakku. Mama bobos aja. Randy cuma pengin dekat mama. Sekarang Randy sudah dewasa. Sudah saatnya gantian Randy yang jagain mama. Ia membisikkannya di telingaku sambil mengusap rambutku lalu kembali mengecup tengkukku dengan penuh kasih sayang. Awalnya aku membiarkan saja. Lagi pula Randy memang terbiasa seperti itu. Kalau sedang manja atau pengin curhat pasti bermanja-manja sama mamanya. Tapi Randy ini bukan anak kecil lagi. Usianya sudah 17 tahun dan perawakannya juga sudah tumbuh jadi lelaki dewasa. Selama ini aku tahu sudah banyak lelaki yang ingin mendekatiku. Dari yang lebih muda hingga yang tua dan kaya raya. Ada yang tulus ingin menikah dan menjadi pendamping hidupku. Tak sedikit pula yang sekadar iseng karena stigma janda. Wajar saja. Sebab walau usiaku sudah di penghujung kepala tiga, tapi penampilanku masih sangat memesona. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa merebut hatiku. Hatiku selalu tertutup, terlalu membeku untuk menerima cinta lainnya, terlalu setia pada mendiang suami. Randy tahu semua itu aku lakukan demi dirinya. Anak semata wayangku, seseorang yang selama ini bersamaku. Aku paham aku hanya wanita biasa. Walau selama ini nampak tegar dan kuat menjalani hidup, tapi ada sisi yang rapuh. Dari luar orang lain melihatku sangat bahagia walau tak memiliki suami. Punya usaha dan hidup mapan bersama anakku. Rumah kami juga selalu hidup dan penuh tertawa dan kebahagiaan. Tapi tak ada yang tahu. Tetap ada kekosongan di batinku. Makasih ya. Mama sudah rela mengorbankan kebahagiaan mama hanya untuk membesarkan Randy. Bisiknya lirih. Aku menghela napas sebentar. Lalu seketika aku berbalik membelakangi dinding dan kini menghadap ke Randy. Wajah kami begitu dekat, hampir tanpa ada jarak. Randy sempat kaget. Wajahku tersenyum. Walau mataku terlihat letih dan setengah ngantuk, namun sangat tulus. Tumban, anak mama jadi manja banget malam ini. Mama jadi makin takut jauh dari kamu, Randy, ujarku dengan suara lembut. Randy sayang sama mama. Randy gak bakalan ninggalin mama sendirian. Sekarang saatnya Randy gantian menjaga mama. Balas Randy kembali mengusap rambutku. Aku menahan napas, mataku terpejam. Sebuah kecupan hangat mendarat di keningku lalu turun ke pipiku. Dadaku bergemuruh. Ada rasa bahagia di hatiku saat menyadari Randy. Anakku sudah genap berusia 17 tahun. Sudah saatnya belajar menjadi lelaki mandiri dan tidak lagi harus dimanja kayak dulu. Randy sudah kelas 3 SMK dan tak lebih setahun lagi pasti lulus, tinggal melanjutkan kuliah atau mencari kerja. Ia juga sudah mengenal cinta. Sudah jadian sama Linda, anak tetangga yang kini menjadi pacar pertamanya. Tapi setelah kecupan itu, aku takut sebentar lagi Randy akan menjalani kehidupannya sendiri dan aku takut kehilangannya. Malam itu angan-anganku bermain dengan pikiranku sendiri. Sementara Randy pun demikian. Jantungnya berdegup cepat. Aku tak membalas kecupannya. Namun aku juga tak menghindarinya. Hanya rasa kasih sayang yang mendalam antara anak dan ibunya. Sudah, Randy. Mama ngantuk nih. Lagian kamu juga kan harus sekolah pagi pindah sana. Masa sudah punya Linda masih mau bobo ditemani mama, kataku. Aku seketika melepas pelukan Randy lalu mencubit hidung anakku. Randy cuma nyengir dan menghela napas ringan. Randy kan ulang tahun hari ini. Mama bolehkan Randy bermanja-manja sama mama malam ini saja. Randy mau tetap di sini. Aku membelalakan mata.
Wajahku dibuat jutek, tapi Randy paham kalau mamanya juga masih ingin Randy ada di dekatnya. Ih, kamu Randy. Kamu itu beneran kayak kembaran almarhum papa. Bandel, keras kepala dan enggak bisa dibilangin. Tapi mama cinta sekali sama mendiang papa kan. Randy pengin besok istri Randy adalah wanita setia kayak mama. Randy tak bergeming. Ia kembali memeluk mamanya tersayang. Sementara aku merajuk namun tak mampu menolaknya. Dasar bandel. Ya sudah, mama mau tidur. Kamu boleh di sini, tapi jangan ganggu mama. Mama pengin mimpi sama papa. Setelah itu kami tertawa lirih. Hanya sebentar, lalu lampu kamarku padamkan dan malam terus berjalan menanti kehangatan. Keesokannya aku bangun jam 00 pagi, sedikit kesiangan dari biasanya. Randy sudah tak ada di sampingku. Mungkin anak itu sudah pergi ke sekolah. Hanya aroma tubuhnya yang tertinggal di sarung bantal bersama selimut yang terpuruk dan spray di ranjang yang sedikit agak berantakan. Aku menggeliat ringan membenahi gaun tidurku yang kusut lalu bangkit duduk di tepian ranjang mengingat apa yang sudah kulalui bersama anakku semalam. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk pelan. Suara Mbak Rini menyapa. Seperti biasa, pembantu rumah tangga itu memang selalu perhatian kepadaku. Maaf, Bu, sudah jam segini. Apa, Ibu? Baik-baik saja. Saya sudah membuatkan nasi goreng. Nanti dingin loh, kata Mbak Rini. Aku membuka pintu, melempar senyum pada Mbak Rini. Randy, mana Mbak? Apa sudah sarapan juga anak itu? Tanyaku pelan. Mbak Rini membalas senyumku lalu menjelaskan kalau Randy sudah berangkat ke sekolah lebih pagi. Kelihatannya bahagia sekali, berbeda dengan hari biasanya. Dan Randy tadi dijemput mobilnya Non Linda, Bu. Katanya mulai hari ini berangkat dan pulang sekolah akan bareng terus. Enggak terasa ya, Bu. Dan Randy sudah besar sekarang. Sudah tumbuh jadi lelaki yang gagah, sudah mulai pacaran juga. Padahal dulu masih imut dan manja. Lanjut, Mbak Rini. Aku hanya mengangguk. Senyumku tipis. Aku bahagia, tapi juga ada sedikit gelisah di sana. Apalagi aku menyadari cinta Randy kini terbagi juga untuk Linda, anak tetangga. Pagi itu suasana di rumahku berjalan biasa. Setelah mandi dan sarapan, aku membuka gerai bakery di lantai 1, bersiap menyambut pelanggan seperti biasanya. Mbak Rini, pembantu rumah tangga berusia 30-an juga tetap tekun membantuku mengurus rumah dan semua pekerjaan yang ditugaskan padanya. Yeah.